perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Jokowi ini udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju. Fatifah, apa kamu nggak nyadar atau gimana? Ini mungkin seluruh rakyat Indonesia udah tahu ya. Itu lihat itu wajahnya, itu sudah kelihatan itu gejala apa. Sampai seperti itu, wajah orang stres itu udah kelihatan banget. Ya, walaupun dia pakai filter kayak opo toh. Ya kan kalau wajahnya orang stres itu udah kelihatan, ketawanya udah kelihatan. Kok mengatakan orang Pak Jokowi itu sempoyongan? Padahal aslinya dia berkata seperti ini karena dia merasa insecure. Pak Jokowi enjoy jalan-jalan dengan keluarga ke Bali, meeting-meeting dengan para pemimpin-pemimpin dunia. Nggak seperti Anies duduk-duduk di rumah sarungan. Atau mungkin nanti cari cari tawaran untuk jadi topik bahan lucuan dari stand up comedy. Sing sempoyongan itu kamu. Lah, Pak Jokowi santuy. Enjoy. Kemarin saya juga lihat di jalan naik sepeda, lari-lari. Enjoy lah kamu. Tiap hari sibuk bikin narasi. Sibuk cari bahan untuk memperolok-olok. Sampai makam diobok-obok. Makam keluarganya Pak Jokowi diobok-obok. Ini nalarnya tuh di mana? Penelitian makam loh. Kamu tuh harusnya malu. Seorang dokter memalukan itu yo kowe itu, Tifa. Penelitian kok yo penyakit, bakteri, opo higienitas, opo. Sing diteliti makam. Oh diteliti kok dijelotos sudah menyimpulkan ininya tuh kemana? Aku baru kali ini lihat dokter itu kok sok neliti makam itu. Itu sebelah kuwi. Yange sing digawa wirawiri ku Roy Suryo barang itu. Kok bisa melihat makam di luar tanpa melakukan apa-apa terus menyimpulkan? Jangan kurang ajar banget toh. Jan, ngono kok ya polisi kok meneng ae to ya, polisi kok diam ini ya ampun keterlaluan. Sing sempoyongan aslinya dia. Sing bingung goleki narasi dia. Sing bingung goleki bahan candaan, bahan perolok-olokan, bahan untuk dijelek-jelekan ya dia. Lah wong sudah ke Solo loh, kenapa sih kamu nggak masuk ke rumahnya Pak Jokowi, ketemu sana ke Pak Jokowi baik seperti gentleman. Cari-cari penelitian, ngomongnya penelitian, makam diteliti. Kemarin ngono katok kolore Pak Jokowi diteliti, iki katok kolore palsu ngono. Itu loh nalarnya itu enggak karu-karuan. Wajah-wajah sesat, wajah-wajah capek karena bingung mencari hal-hal yang baru untuk bahan perolok-olokan, bahan untuk menjelek-jelekan, bahan untuk memfitnah. Hei, kamu kira seluruh rakyat Indonesia ini ininya bodoh-bodoh? Ya enggak lah, masih banyak yang waras. Kalaupun mereka nggak suka sama Pak Jokowi, ya, mereka lebih baik bekerja, fokus kerja, golek duit, golek mangan, ke keluarga. Orang kaya kowe bingung memfitnah. Pak Jokowi semakin berkibar, kamu yang semakin sempoyongan. Salah waras, rasa melu-melu teke mereka itu. Suryo tersangka kok sekarang ya. Gimana kabarmu respon sama Tifa itu?
ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia. Alah Roy Suryo, nggak usah sosok tegar lah kok. Keluarkan aja kalau mau nangis, air matamu keluarkan aja biar ada lega gitu. Jangan ditahan Roy Suryo, nangis aja nggak apa-apa, nggak usah malu. Emang masih punya malu? Pokoknya penetapan tersangka Roy, Rismond, Tifa ini harus kita rayakan kawan-kawan. Aku pokoknya hari Senin ini pokoknya makan enak sekantor, ku traktir semua. Makan sate kambing sama tumpengan. Tapi lucunya masih ada aja pendukung Roy Suryo yang masih berusaha nyinyir gitu. Dia bilang parah nih Pak Jokowi memakai kekuasaannya untuk menggolkan Roy Suryo CS. Jaka sembung bawa golong kayak nyambung gop. Buat pendukung Roy Suryo nih denger ya, catat bila perlu ya. Roy Suryo dan kawan-kawan hari ini jadi TSK tersangko ya oleh Polda Metro Jaya itu karena ulahnya sendiri. Ngapain dia nuduh-nuduh tanpa bukti, tanpa dasar? Dia fitnah, dia jelek-jelekin Pak Jokowi, terus ngembang lagi ke Mas Gibran. Awalnya cuma ijazah, sekarang skripsi, banyak kali ceritanya. Jangankan Pak Jokowi mantan presiden, aku pun orang biasa atau siapapun lah yang udah capek-capek berjuang skripsian sampai lulus dapat ijazah terus dibilang dengan gampangnya dan tak ada bukti begitu, ijazahmu gak asli kan? Hah? Terus di viral-viralkan begitu, diejek-ejek begitu, siapa yang suka? Jadi wajar kalau Pak Jokowi nuntut doi itu sampai sekarang tersangkut. Pokoknya buat Roy Suryo, Rismond, Tifa tetap makan enak ya, jangan terlalu gelisah loh, nanti nggak bisa makan, muntah pula. Ya kan, minum juga harus banyak ya, santai aja, relax, jalani aja, tenang, gol pula. Pokoknya harus makan enak ya, jangan sampai nggak makan loh, nanti atit repot. Ya, kalau Anda tanya kenapa tidak fakta saat menjabat dikritik aja, sekarang ada Gibran Raka Buming Raka, itu wakil presiden sekarang. Itu perkenalkan, nama saya B.J. Habibie Hasta dari Fakultas Hukum Untar. Salam presiden Ini, Untar ya. Saya mau bertanya ke Pak Roy. Ya, singkat saja mungkin dari saya, mengapa klaim ini muncul setelah masa jabatan Pak Presiden Jokowi itu selesai? Apa yang memicu investigasi ini lagi muncul setelah statement dari UGM itu secara resmi dari rektoratnya udah menyampaikan bahwasannya itu asli. Dan terus juga saya ingin menanyakan juga statement yang 99,9% itu bahwasannya itu palsu, yang Pak Roy yakini bahwasannya itu benar. Apa atau pihak mana yang paling bertanggung jawab atas pengkambing hitaman konstitusi yang terjadi dalam sejarah Indonesia? Thank you Habibie, terima kasih. Cerdas. Langsung ya. Ya, kalau Anda tanya kenapa tidak fakta saat menjabat dikritik aja, sekarang ada Gibran Raka Buming Raka, itu wakil presiden sekarang. Itu dia menggugat, dia tidak lulus SMA. Cobalah kalian perhatikan, si Roy Panci, manusia Pukima Asu ini, yang mulutnya ini, ya, kalau saya boleh katakan, ya seperti asu di belakang rumah saya ini, ya. Dan otaknya itu benar-benar, ya, saya yakin 1000% otaknya dia ini udah miring. Ya. Yang ditanyakan sama mahasiswa itu adalah tentang ijazah Pak Jokowi yang mereka ributkan, ya. Dan dia bilang, dari mana, ya? Datanya dia mengatakan itu 99% palsu gitu. Tapi itu tidak dijawab sama dia. Malah yang dia jawab, kalau Anda mempertanyakan kenapa tidak saat menjabat, sekarang yang saat menjabat saja ada yang coba, di mana coba? Ya, kan udah di luar konteks jawaban dia itu. Jadi inilah ya manusia paling tolol, paling goblok menurut saya. Tapi pendukungnya lebih goblok lagi.